sekolah untuk belajar, bukan untuk ajang jadi preman. Bodoh. Kalian tidak harus jadi preman. Kalian juga bisa jadi preman. Kalian bisa jadilah pahlawan, hentikan budi. Kamu tidak terlihat keren Dan melakukan ini bukan itu. untuk ajang kamu jadi preman. Hai teman-teman, aku Velove. Tinggal saja V. Aku adalah anak pindahan. Aku tinggal bersama abangku. Orang tua kami bekerja di luar kota. Aku sangat tidak suka pembulian. Itu abangku, Bang Jun. Aku tidak suka lihat tingkahnya, penakut, lemah, dan tidak pernah berani dengan orang. Selalu menasehati agar tidak membalas jika ada orang yang berundung. Memang aneh itu orang. Karena sikapku yang keras kepala dan suka berkelahi, padahal berkelahi karena membela orang yang dibully sih. Tapi malah itu yang membuatku dijauhi orang-orang. Memang berat sih. Tapi semenjak pindahannya aku ke sekolah baru ini, banyak cerita dan pengalaman yang ku dapat. Hai, kenalkan aku Yulia, panggil aja Ara. Aku juga anak pindahan tapi duluan dari si Velope. Kebiasaan karena pergaulan di tempat asalku dan ajaran keras, abangku membuatku merasa aku yang paling berkuasa. Itu abangku si Rian, dia anak motor, bisa disebut dia yang membuka komunitas tersebut. Itu pula yang membuat kami menjadi arogan, sampai suatu kejadian merubah kami. Biar Lebih jelasnya yuk simak cerita kami. di sekolah untuk belajar, bukan untuk ajang jadi preman. Kutunggu kau pulang sekolah. Bodoh. Aku ndak mau tahu, pokoknya kumpulkan anggota buat si P kapok. Hei, serang! Hentikan perundungan. Berhentilah melakukan kejahatan yang tak kasat mata. Jangan biarkan kata-katamu menjadi senjata yang melukai orang lain. Abang dengar kamu berkelahi lagi. Bukan urusan abang. Bela diri bukan ajang untuk kamu jadi preman, dek. Abang tahu apa? Penakut dan tak bisa apa-apa. Hei, tunggu. Velope, ya, dia adikku. Waktu kecil, aku sering menjemputnya. Setiap dia pulang latihan, ya, karena itu tugasku. Aku hanya ingin yang terbaik buat dia. Ingin dia jadi seseorang yang dapat memegang tanggung jawab. Ya, walaupun masih kecil dulu, setiap ada pembulian, aku tidak pernah untuk membalasnya. Karena aku diajarkan orang tuaku untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi adikku selalu berpikir bahwa aku ini lemah dan tidak mau membalas setiap kejahatan yang datang kepadaku. Biarkan dia berpikir begitu. Tapi sejujurnya aku hanya ingin dia yang terbaik. Jangan sampai tindakanku membuat dia menjadi salah arah.
Karena sesungguhnya kekerasan itu tidak meski harus dibalas dengan kekerasan. V, abang harap kamu paham itu. Hentikan perundungan. Berhentilah melakukan kejahatan yang tak kasat mata. Jangan biarkan kata-katamu menjadi senjata yang melukai orang lain. Apa selama ini aku salah ya? Seharusnya sebagai temannya baik, aku menegur kesalahan teman-temanku, bukannya malah mengikuti yang salah. Baiklah, mulai besok aku akan temui anak itu. Fei, tunggu. Bisa bicara sebentar? No problem. Fei, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Iya, tidak masalah. Sekarang bisa kan kita berteman? Bisa, tapi dengarkan aku sebentar. Jadilah pahlawan, hentikan bully. Kamu tidak terlihat keren melakukan itu. Rasa sakit yang kamu alami karena kata-kata dan perilaku orang lain, itu juga yang orang lain rasakan. Belajarlah menghargai sesama. Aku Desken. Dulu aku sering dibully karena penampilanku. Aku merasa cemas, takut, dan rendah diri. Apalagi terasa diasingkan dalam sosial. Dendam dan amarah di hatiku membuatku berpikir untuk membalas semua perbuatan mereka. Kebencian dan sakit hati yang kualami membuatku bergabung dengan Ara, sosok berani dan mendominasi. Tanpa disadari, aku mulai terbawa. Yang tadinya aku berpikir hanya untuk membalas, sekarang aku malah menjadi pelaku bully itu sendiri. Kamu tidak apa-apa? Aku sadar selama ini aku salah. Tidak seharusnya aku melakukan kejahatan mental. Apakah aku bisa dimaafkan? Setiap manusia, wajah tidak bisa berubah, tapi tindakan dan perilaku yang bisa berubah. Ayo berteman. Kemana si Desken nih? Dari tadi pagi tidak ada kelihatan. Tadi pagi Ra, aku lihat Desken bersama Velove. Beraninya dia mengkhianati kita. Ra, itu Desken. Woi, Ara, wow, sudah berani ya kau Desken sekarang. berani gimana ya? Masih pura-pura, udah hajar-hajar Ra. Bisa diomongkan baik-baik, Ra. Apa yang mau diomong? Langsung sikat aja Ra. Tunggu. Ada apa ini? Pak, mereka ada mau berkelahi. Benar itu Ara. Ikut Bapak kantor. Tadi aku dengar kau ribut di sekolah. Oh, itu cuma salah paham. Benar. Iya, Fe. Aku tahu pasti mereka Ara. Tidak apa-apa, Fe. Tolong jangan ribut sama mereka. Ya, ndak. Harusnya kau negur kelakuan mereka, supaya kedepannya mereka bisa lebih menghargai sesama. Ya, Fe. Perlahan. Tapi pasti aku yakin mereka akan berubah. Ngapa kau? Tadi ada anak baru yang sok keras, Bang. Oh, Rah, abang nih. ya udahlah kalau sampai mereka ngelukai Ara, nanti abang sikat sama orang tuh. Udahlah, Ara mau masuk dulu. Ini semua gara-gara V. Sherlyn, cukup.
Tapi benar kan ini semua gara-gara V? Udah, Sherlyn, cukup. Lihat aja, Desken si pengkhianat itu lebih memilih V daripada kita. Sherlyn! Sherlyn, cukup kau jelekin Gesken dari tadi. Why, memang dia pengkhianat. Tapi bagaimanapun Gesken itu sepupu aku. Sepupu apa yang lebih memilih orang lain daripada kita? Sherlyn, sudah aku bilang cukup. Ngapa kau tidak senang kau ikut jejak dia? Sudah aku bilang cukup. Baru aku sadar lebih baik aku ikut sepupuku daripada ikut dengan orang seperti kalian. Ada apa, Sri? Gesken, maaf ya kejadian yang tadi. Aku sadar kalau selama ini memang kita udah salah jalur. Ya, ndak apa-apa. Baguslah kalau kau juga sadar. Kau follow V kan? V, aku minta maaf ya. V, Sri itu sepupu aku. Sebenarnya dia tuh ndak jahat. Maaf ya V, sebenarnya aku ikut mereka Ara karena aku pikir karena bisa ikut orang yang mendominasi. Tapi ternyata aku salah. Mau kan maafin aku? Keren tidak harus jadi preman. Keren juga bisa dituangkan dengan prestasi yang baik di bidang akademik maupun di non-akademik. Malah lebih bagus namamu baik. Bahkan bisa jadi contoh buat orang sekitar. Iya, Sri. Mulai sekarang lebih baik kita berlomba untuk berprestasi daripada melakukan hal-hal yang tidak jelas dan dapat merugikan diri sendiri. Iya Sri, kebetulan aku sama Desken udah mulai membentuk kelompok belajar. Siapa tahu kamu mau gabung. Benar, boleh. Dalam beberapa minggu ini, kami sepakat untuk memberikan pelajaran kepada Sherlyn dengan cara menjauhinya. Ya, memang terlihat kejam, tapi itu harus dilakukan. Berharap dia bisa menyadari kesalahannya kepada Sri dan Desken. Syukur-syukur mau berubah dan bergabung bersama kami. Karena kata abangku, kamu tidak bisa merubah orang lain, tetapi kamu bisa jadi alasan orang lain untuk berubah. Gimana V? Apa pelatih kau jadi buka ekstra di sekolah kita? Jadi, nanti kalian gabung ya. Ya, V, pasti mau juga berprestasi dalam bidang non-akademik. Ya, hitung-hitung meluangkan waktu untuk hal yang positif. Kan kalau sibuk di olahraga juga belajar, jadi tidak sempat buat mikirin hal-hal yang tidak penting. Bentar, itu kan Sherlyn. Kebetulan benar ya kau dek, berani-beraninya deketin harga. Harga yang dekatin aku, Kak. Alah, banyak alasan. Wih, beraninya cuma sama anak SMP. Jangan ikut campur kau dek. Terus, Masih kecil lah sudah jadi pahlawan. kalian selamatin Sherlyn. Mereka tiga biar aku yang hadapin. Lega. Kau nggak apa-apa V?
Sherlyn, ngapa kau bisa berurusan dengan mereka? Sebenarnya ada cowok yang ditaksir kakak tadi, tapi cowok itu malah dekat dengan aku. Padahal aku udah berusaha ngejauh, tapi masih aja dikejar. Itulah makanya lebih baik sekolah betul-betul dan kesibukan diri dengan kegiatan-kegiatan. Jadi tidak ada waktu buat mikirin buat hal yang gak penting. Iya Sherlyn, lagian memang tidak ada untungnya juga kita masih muda. Belum saatnya mengenal hal yang begituan. Lagian orang tua di rumah mana pernah bilang, nanti kalau di sekolah cari cowok ya. Kan tidak pernah, malahan harapan orang tua itu kita sekolah betul-betul. Udah nggak orang tua capek-capek kerja, panas-panas, penuh keringat demi kita sekolah. Kitanya malah egois mikirin diri sendiri. Aku juga ndak mau, tapi cowok tuh yang ngajar-ngajar aku. Ya udah, urusan itu nanti kami yang handle. Pokoknya jangan banyak pikir. Maaf ya teman-teman, aku salah. Iya, udah kami maafkan. Sekarang kita bisa berteman lagi kan? Woi, bising! Apa abang nih? Kau nih kayak orang kebakaran jenggot jak kau nih. Gimana Ara gak kesel bang? Kawan Ara apa jauhin Ara? Hah, jauhin gimana? Jadi gini bang, Jadi Sri Sherlyn Desken jauhin Ara gara-gara dia milih anak itu. Mana yang namanya V tuh, ha? Ini orangnya bang. Kasih aja pelajaran buat dia, Bara. Nanti kalau kau kalah, biar apa yang turun tangan. Kutunggu kau di gedung pasar yang kosong. Ada apa, Fe? Ara ngajak aku ketemuan. Janganlah, Fe. Dari cerita kalian tentang Ara, aku rasa ini saat yang tepat untuk membuka pola pikir dan sudut pandang untuk Ara. Kalau gitu kami ikut. Ya sudah, nanti sore kita ketemu Ara. Ada telepon ya mama? Ada apa, Ma? Kata abangmu, kamu berkelahi. Bukan gitu, Ma. Abang nih cepu. Udahlah V, sekolah betul-betul. Kelahi tidak ada gunanya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi Bang, mereka tuh yang mulai duluan. Manalah V mau lihat penindasan di depan mata V. Yalah, abang percaya. Tapi cobalah sekali-sekali jangan pakai kekerasan. Ajak bicara. Ingatlah, lama masalah dapat ditundukkan dengan kata-kata. Tidak ada masalahnya. Kita ajak bicara. Iyalah Bang, V mau minta maaf. Selama ini selalu marah sama Abang. Terus sekarang V sadar kalau V salah. Tumben, rasukan apa kau, Dek? Coba abang cek. Sama panasnya. Abang nih, V serius. Memang apa yang membuat V tiba-tiba sadar begini? Tadi Mama nasehatin V. Juga dengan kejadian belakangan ini yang buat V sadar bahwa rata-rata anak yang terlihat nakal itu diawali dengan penindasan dan kekurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Memang V tahu dia siapa? Dari Desken. Desken? Iya bang, dia cerita tentang kenapa dia bisa jadi arogan. Juga dia cerita tentang temannya yang namanya Ara. Memang bagaimana ceritanya? Jadi gini,
Oh, jadi kerokan ceritanya. Ra, coba dengarkan dulu. Ya elah, sampah. Ra, aku udah dengar semuanya dari mereka Desken. Takdir tidak selamanya mengikuti rencana kita, tapi kita menemukan perdamaian dan perubahan. Ikutlah dengan kami, Ra. Kami akan selalu ada untuk kau. Jangan, Ra. Jangan ikut campur. Masa kecilku selalu sendiri, tanpa ada teman. Itu pula yang membuatku berpikir, tidak ada yang bisa diharap, selalu diri sendiri. Teman sejati, apa itu? Apa memang ada? Atau hanya bualan saja? Ra, aku mengerti apa yang kau rasakan. Ikutlah dengan kami. Juga tidak baik membuli orang. Kalian tidak apa-apa kan? Ternyata rasa kecewa tidak selamanya baik ya. Ia memang sulit kalau kami di posisi kau, Ra. Nggak apa-apa kah kita dua ninggalin mereka? Nggak apa-apa, lagian mereka udah akur.
Ternyata seru juga ya. Tapi tadi Ara memang keren. Aku tidak bermaksud. Desken, ayo cepat bantu. Namaku Yesi. Bukan niatku melukai Ara. Hanya saja perbuatan dia selama ini terhadapku membuatku menyimpan dendam kepadanya. Aku hanya ingin bersekolah dengan tenang, tanpa adanya ketakutan. Setelah aku melukai Ara, bukan puas yang kurasakan, tapi penyesalan. Aku menyesal. Apa yang terjadi? Tadi Ara diserang seseorang. Terus gimana keadaannya? Masih menunggu dokter menangani. Aku udah ngabarin salah satu warga yang ada di kompleknya Ara. Aku rasa warga itu udah ngasih kabar ke abangnya Ara. Ya sudah, kami berdua mau pulang sebentar. Mau ganti baju? Pasti Ara luka gara-gara anak tuh. Halo, kumpulkan anggota, kita ada kerjaan sedikit nih. Lihat aja, aku balas nanti tuh. Aduh, bagaimana ini? Nggak tahu. Tangkap mereka. Kejar! Sepertinya kita sudah tidak dikejar. Apa? Bodoh! Pikir Yan, pikir. Tuh, anak-anak itu. Siapa, Fe? Sherlyn. Halo Sherlyn, ada apa? Kalau kau mau teman-teman kau selamat, pergi ke gedung M sekarang.
Sherlyn sama Sri diculik. Desken, kau cari bantuan. Aku akan menyelamatkan mereka di gedung M terbengkalai. Abang. Iya, abangnya V. Lepaskan mereka. Perang. Abang, V. Wah, benar. Benar kau ni. Bangun. Ya. Abang. Abang tuh sebenarnya salah paham. Bagaimana keadaannya, Dok? Kalau teman kalian tuh sekarang itu dia kekurangan darah. Dan kebetulan stok darah di rumah sakit ini kekurangan. Jadi dia butuh darah golongan AB. Kebetulan darah saya AB, Dok. Kalau gitu kita bisa periksa dulu mungkin temannya ke dalam. Ayo. Ya udah semuanya, abang minta maaf ya. Nggak apa-apa, ya kita berubah bersama, Bang. Ya, kalian tahu akhirnya Ara selamat dari masa kritisnya. Sedangkan Yesi sudah meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kepada Ara. Ara juga begitu. Dia juga meminta maaf kepada Yesi atas perlakuannya selama ini. Dan pada akhirnya kami pun bersama membentuk kelompok belajar, berusaha berprestasi di sekolah.
baik di bidang akademik maupun di non-akademik, seperti ekstra pencaksilat Yusika di SMP kami. Aku terkejut, ternyata abangku bisa bela diri, dan tidak seperti apa yang aku pikirkan selama ini. Sedangkan untuk abangnya Ara, sekarang dia sudah berubah, dan tidak tahu kenapa sekarang malah bersahabat dengan abangku. Demikianlah cerita kami, sampai jumpa. Manusia pada hakikatnya sama. Ingatlah panji kita yang keempat, bahwa Yusika berdiri ini, yaitu tidak mencari musuh. Apabila ada masalah, selama masalah itu masih bisa ditundukkan dengan kata-kata, Yusika tidak akan bertindak dengan kekerasan. Ingat wahai anak-anakku, janganlah membeda-bedakan suku dan agama, ras dan bangsa. Pada dasarnya kita ini adalah ciptaan Tuhan, pencipta alam semesta ini. Untuk apa kita harus berkelahi karena suku? Untuk apa kita harus berperang karena agama? Sesungguhnya agama itu semua ciptaan Tuhan. Dan kita nanti juga akan kembali kepada Tuhan. Kita lahir dalam keadaan telanjang bulat. Suatu hari nanti kalau kita mati pun juga sama. Tidak membawa harta, tidak membawa apa-apa. Hanya membawa kain kafan yang berwarna putih. Lalu apa yang kita agungkan? Lalu apa yang kita sombongkan? Walaupun kita mampu membunuh 1000 orang dalam satu hari sekalipun, dan suatu hari nanti kita juga akan dibunuh oleh Tuhan pencipta alam semesta. Dan kalian tidak akan mampu untuk melawan cacing tanah itu. Kita tidak akan mampu. Daging kita yang gagah perkasa ini suatu hari hanya dimakan cacing. Yang ada hanyalah tinggal tulang belulang belaka. Besar kecilnya musuh itu bukan ukuran. Hanya kebaikanlah yang harus kita tuntut. Jangan bosan-bosan untuk berperilaku kebaikan. Karena Tuhan pencipta alam tetap akan balas. Apa yang kamu tanam, yaitulah hasilnya nanti. Kami atas nama Ide Muksional Saputra, Guru Besar Yusika Bangga Putih Dunia, mengucapkan selamat sukses dan belajarlah untuk menjadi orang yang baik. Adil Kak Talino Bacurumin Kak Surga Pasengan Kak Cupata. Wassalam.